Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wafa Fahri Channel di acara Ngegas Le, ngegosip bareng Sapri Tole. Ya, untuk kali ini kita berjumpa di episode indahnya masa kecil. Nah, sekarang kenapa judulnya indahnya masa kecil? Kali ini saya akan membahas tentang keseruan-keseruan kita waktu kecil, ya. Nah, apa saja? Ya, cekidot. Oke. Yang pertama-tama saya akan menceritakan tentang permainan petak umpet ya. Nah, oke, siap. Petak umpet. Nah, petak umpet ini lumayan seru. Kenapa lumayan seru? Ya, jadi sebenarnya sih serunya karena pas di permainan kita itu kita selalu ngerjain satu anak yang emang anak itu satu udah orangnya paling kecil, ya paling kecil bukan dari badan tapi emang umurnya. Jadi yang seumuran dia itu adanya dari dia ke bawah jaraknya lumayan jauh, sama dari dia ke atas juga jaraknya lumayan jauh. Tapi anak ini orangnya kalau bisa dibilangnya itu apa ya, tengil apa ya. Jadi itu anaknya ini udah jaraknya badannya udah jaraknya jauh tapi gimana gitu. Jadi apa-apa serba ya, teman-teman juga emang kalau anak ini paling kesel, jadi paling seneng untuk ngerjain anak ini. Jadi nggak perlu bahas nama lah ya, yang penting kita bahas keseruan dan keseruan. Oke, karena kita hanya untuk fun-fun aja. Oke, siap. Nah, jadi kalau orang kalau misalnya main petak umpet mah wajarnya ya di sekitaran situ aja ya. Nah, kalau kita mainnya satu pasti ngumpetnya jauh. Kedua, rombongan. Kenapa rombongan? Jadi kenapa yang bikin kita seru itu yaitu pas kita jadi kalau udah emang sengaja kita incer anak ini harus jaga apa sih namanya, kalau di tempat saya masang sih, jadi jaga apa susah udah pokoknya jaga ya, dia harus jaga. Nah, pas sudah jaga baru kita semuanya beraksi. Jadi kita perginya jauh biar dia sampai kejar kan. Kalau jauh kan kalaupun kita ketahuan kan kita harus balap lari dan harus megang ya apa sih, udah megang gawang aja lah. Jadi kita harus megang tiang atau gawang duluan. Nah, sekarang kita udah rombongan, terus kalau kita ada yang dilihat sama dia kan harus nyebut nama. Terus lari duluan sampai ke tiang. Nah, siapa yang megang tiang duluan, dia yang menang. Nah, permasalahannya sekarang kita ngumpet rombongan ada 10 orang. Nah, sengaja tuh kalau orangnya udah deket, ditongolin tuh satu orang. Nah, pasti kan dia harus nyebut nama ini. Nama satu, kan lari tuh. Nah, misalnya ada 10 orang, 9-nya langsung rombongan lari bersamaan. Mau gak mau dia kan harus nyebutin satu-satu. Kalau misalnya ada yang gak kesebut terus megang tiangnya telat, mau gak mau kan harus, berarti yang megang tiang ini meloloskan teman yang sudah ketangkep sama dia. Sekarang gimana mau nangkep pada 10 orang, balap lari satu aja belum tentu menang, tapi dia balap lari dengan 10 orang. Nah, udah gitu, satu orang ini pokoknya kalau udah lagi main petak umpet, kalau belum nangis, kalau belum maghrib, udah pasti nggak bakal berhenti kita ngerjain dia. Bahkan kadang kalau dia udah saking keselnya, pucet, dia pasti laporan ke orang tuanya ya. Orang tuanya gimana? Ikut marah-marah. Tapi ya kalau dimarahin besoknya dia pasti ngikut lagi. Sengaja kita pura-pura ngelarang dia untuk ikut lah. Ya biar dia agak ini. Tapi namanya tahu sendiri, orangnya ini ngeyel.
udah tengil, ngeyel, makanya yaitu kita semangat untuk ngerjain dia. Oke, kita pura-pura dia nggak boleh ikut, padahal mah kita semangat untuk ngerjain dia. Nah, itulah untuk salah satu ini. Terus ada lagi satu orang yang aneh. Ya sebenarnya bukan aneh, ya biasa, cuma orang ini bisa dibilang lucu. Orang main petak umpet, nah ini yang lagi petak umpet biasa ya, cuma ada kelucuan. Orang main petak umpet, ngumpetnya itu ya mungkin di halaman rumah, di teras, di sumur. Dia itu ngumpetnya di karung. Ya, sampai sini masih biasa lah, di karung masih biasa. Dia ngumpet di karung. Tapi karena orang ini kan kecil nih, karung digantung. Karung digantung di paku, dia masuk. Orang pada nyari pusing kemana gitu kan, kemana satu orang ini. Udah akhirnya pasti tinggalin. Nggak taunya dia teriak-teriak. Bukan masalah teriak-teriak ditinggalin, tapi teriak nggak bisa keluar, nggak bisa turun karena anaknya kecil digantung. ya mungkin kalau ini kurang panjang ceritanya, cuma ya lumayan lucu juga. Ya mungkin kalau saya sendiri, kalau saya ceritain lucu, ya nggak tahu kalian yang mendengarkan, cuma ya itu karung digantung, orangnya masuk, dicari nggak ketemu, giliran pasti tinggalin, teriak-teriak nggak bisa keluar. Nah, itu untuk masalah petak umpet. Untuk selanjutnya kita ke permainan main kelereng. Nah, kalau untuk main kelereng ada juga itu orang yang ampun, satu orang ini emang saya akui dia untuk permainan apa saja dia pasti emang ya menonjol lah, maksudnya ya walaupun nggak pinter banget, tapi menonjol dari yang lain. Dia di atas rata-rata dari yang lain, termasuk saya ini termasuk orang yang standar rata-rata bro. Oke, puas Oke, seperti itu. Jadi orang ini satu paling bandel, dia kedua pasti sukanya bikin onar, mau di permainan apapun pasti bikin onar. Nah, ini saya ceritain di permainan kelereng. Nah, kalau main kelereng kan orang kan iuran ya, maksudnya kalau orang di ini ya iuran lah, patungan iuran, maksudnya jadi ditaruh di buletan atau segitiga, kita taruh, misalnya kita masang 3 ya semuanya naruh 3. Nah, terus habis itu kan main siapa dapat banyak dia menang kan, ya banyak-banyakan dapat. Tapi kalau dia udah masuk, ya kita tahu nih kalau dia masuk udah pasti geger, tapi ya udah biar ya namanya sama-sama seruan gitu, ya seruan juga siapa menang dia dapat. Nah, dia kalau udah ngikut, nah kan pasang, terus kan kita mundur sampai garis, kita ngelempar kelerengnya, siapa yang dapat atau yang dekat dia. Nah, ini pas sampai garis, satu orang ini langsung ngitung 1, 2, 3, kelereng kurang, ada rebutan. Nah, yang sebenarnya nggak tahu sebenarnya kurang siapa, pasti kejadian seperti itu. Ya akhirnya ada, ya itulah menangnya cuma menang rebutan, bukan menang main, tapi rebutan karena keseruan itu. Nah, akhirnya kan ya oke, pertama rebutan, udah. Sebenarnya kita udah curiga dari awal ya, namanya kita permainan udah tahu orangnya kayak gitu, tapi tetap kita layani nih udah. Akhirnya kedua oke, pasang lagi. 1, hitung 3, oke, 2, oke, 3, oke, nah oke, udah siap, udah pas. Terus pokoknya orang ini ada aja alasannya tuh, udah jelas-jelas sudah pas tuh, ya udah pas ya, oke, mundur belakang, terus udah sampai garis, dia langsung lari duluan rebutin. Akhirnya kan drama lagi, rebutan lagi. Terus baru udah beres, masalah apa lagi? Dia bilang ada kelereng yang penyok, yang kalau bahasa namanya gombal-gombal gitu kan. Kalau kita main kan harus kelereng yang bagus-bagus, kalau gombal nggak boleh. Terus dia sebenarnya kalau dipikir-pikir, dia lihat gombalnya itu dari mana, kenapa harus alasan, pasti ada aja alasan.
buat satu orang ini. Tapi ya itu namanya anak-anak ya. Udah kesehariannya ya kayak gitu, permainannya udah kayak gitu, kelakuannya udah tahu kayak gitu, tapi tetap kita ladenin. Nah ini, sorry. Kalau orangnya atau tetangga saya di kampung ada yang lihat atau keluarga yang lihat ini, saya minta sorry. Ini serius. Jadi anak ini saking bandelnya pernah rame ya. Maaf ini sebelumnya, maaf. Ini yang penting buat seru-seruan ya, jangan tersinggung, maaf nih. Jadi ibunya itu karena saking bandelnya anak ini sampai bercanda. Kalau anak ini bisa ditukar sama ayam di pasar, saya tukerin sama ayam. Ya Allah. Maaf ini cuma buat candaan aja ini. Ini emang emaknya sempat bilang kayak gitu ya, mungkin emang niatnya emaknya bercanda karena saking keselnya sama anaknya ya. Tapi candaan gitu. Oke, ini untuk satu orang berikutnya. Dan kalau untuk kali ini aib kakak saya, biarin saya teriak, ya saya terus terang ya, ini kakak saya, dia juga sekarang YouTuber. Nah, silahkan dicek, dia itu YouTuber Stan Egg Production. Nggak apa-apa iklanin, dia udah gede, saya baru mau mulai. Oke, siap. Nah, ini sekarang tiba saatnya saya cerita main air di kali. Nah, jadi ceritanya kita main apa sih, kalau kucing-kucingan di kali ya. Nah kita kejar tak kucing-kucingan. Nah pas giliran saya yang jadi penjaganya atau masang ya penjaganya yang saya baru nangkep ya. Nah saya kejar kakak saya, kakak saya nyelam, saya ikut nyelam, saya pegang celana, seret kan. Nah tapi karena namanya orang nggak mau ditangkep, langsung aja berenang aja. Seret, karena ya saya nangkepnya juga susah kan, saya lepasin aja. Belum cerita beres saya udah ketawa. Nah pas sudah saya lepasin, kakak saya bilang, mana celana saya? Nah, kan tadi lari saya lepasin. Apa ceritanya kenapa celana saya dilepasin? Tadi itu lepas dari badan saya. Nah gimana kita cari? Ya namanya kali air ngalir, kita opok-opok muter. Nyari jadi ya ramai, banyak orang nyari, cuma nyari celana doang nggak ketemu ya, mungkin udah kabur kemana. Akhirnya pulang ya nggak tahu pakai daun pisang apa pakai baju, saya masih ya mungkin kalau nggak salah pakai baju, iya daun pisang iya dicampur jadi satu, lari pulang. Silahkan ditanyakan langsung tuh, dia masih baru jadi YouTuber walaupun subscribe-nya banyak kan dia. Itu tanyakan langsung, silahkan monggo. Nah itu untuk keseruan main air. Nah, ini main air satu lagi, ini sebenarnya saya mau cerita gimana, nggak diceritain juga seru, tapi takut pada sudahlah cerita apa enggak. Jadi ya tahu sendiri ini permainan ngeri-ngeri gimana gitu. Jadi gak jelas. Sumpah saya mau cerita ya. Takutnya orang pada gimana, ya udah pokoknya kalau mau dengerin tinggalkan itu makanan di rumah karena ini akan membuat kalian gak bisa makan, yaitu permainan. Jadi ceritanya kita sedang berenang, terus ada yang pup gitu kan. Nah orang ini juga sama nih, orangnya iseng. Nah sekarang dia sudah jadi tentara. Kalau lihat pasti dia ngakak, dia orangnya secorok-coroknya orang. Dia orang pop, kita gimana itu, dia main pungut punya dia, dilebarkan ke kita yang sedang main. Saya juga sebenarnya mau ceritanya gimana, karena ini ceritaan, ya udah gak apa-apa, dilempar, ayo dari situ ada yang kena, karena dia marah gimana kan, karena dia juga gak pengen beol. Akhirnya apa, kita perang itu yang ngambang, perang badar, perang atom. Terus gimana caranya kalau kita nggak bisa memproduksi itu senjata? Oke,
Senjatanya yaitu apa yang lewat. Sumpah saya mau ceritanya udah nggak kuat. Apa yang lewat main pungut dan benar-benar perang dan yang terjadi apa? Saya kena di muka. Ya Allah, dan saya mau ngelamnya juga bingung. Ini bantu mah, saya mau ngelam sendiri. Akhirnya dibantu mah kakak saya. Ya ngelamnya udah, nggak tahu lumpur, nggak tahu pasir, gimana caranya diusur-usur ke muka saya. Aduh. Sebenarnya cerita ini masih panjang, cuma berhubung sebenarnya saya lagi nunggu barang, mau ngirim barang, jadi ya mungkin saya sudahin di sini. Nanti mungkin akan saya adakan episode berikutnya. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau ada yang membuat kalian jijik atau gimana, ya itu mungkin namanya saya mau cerita keseruan anak-anak ya. Jadi mungkin sampai saya untuk kali ini cuma sampai ini dulu. Mungkin nanti saya lanjut ada episode 2 atau 3 karena keseruan masa kecil itu panjang. Tapi berhubung saya ada halangan, udah ada panggilan dari luar, jadi saya tutup sampai di sini dulu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.